Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-55. Nah, pada episode spesial part ke-54 sebelumnya itu, akhirnya Boruto dan yang lain berhasil menyusup ke markas Orochimaru dan menemui Sai yang telah berkhianat. Sementara di tempat lain, Kawaki sedang menyandra Kabuto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Kabuto yang sedang berjalan di sebuah lorong markas Orochimaru. Terlihat Kabuto hendak menuju ke tempat ruangan Sai. Tiba-tiba Kawaki berada di belakang Kabuto sambil berkata, "Jangan bergerak. Jika tidak, aku akan menghabisimu di sini." Melihat hal tersebut, Kabuto pun terkejut dan berkata, "Bagaimana bisa dia menyusup ke sini?" Adegan pun beralih ke Boruto yang masih menodongkan senjata Kusanagi ke leher Sai. Boruto berkata, "Lanjutkan, tak perlu menyembunyikan apapun." Di sisi lain, Sarada berkata, "Inti dari perkataanmu saat mengajukan kerjasama dengan Orochimaru, kalian mencoba untuk menusuk dari belakang." Mendengar perkataan Sarada, Sai pun tersenyum sambil menganggukkan kepala. Mitsuki berkata, "Kau diberikan misi yang sangat berbahaya." Sai membalas, "Orochimaru pasti akan mengkhianati kami setelah menghancurkan desa Konoha. Ini agar kami yang selalu diuntungkan." Mendengar perkataan Sai, Yamato membalas, "Begitu ya." Di sisi lain, Sakura berkata, "Danzo ingin membuat Konohanya sendiri ya? Kau membuat persiapan semua itu sendirian." Tak lama setelah itu, Sai pun menunjukkan cara kerja Chojo Giga. Terlihat, Sai pun membentangkan kertas jutsu segel sambil berkata, "Informasi yang kubuat di tinta hitam akan berubah menjadi binatang kecil dan membawa informasi saat melindungi diri mereka sendiri." Mendengar perkataan Sai, Sakura pun tidak marah dan berkata, "Apa kau tahu kenapa kalian melakukan ini?" Sambil tersenyum, Sai membalas, "Tidak tahu. Ini perintahku." Jadi, sebelum menyelesaikan kalimatnya, Boruto pun mendorong Sai hingga menyentuh dinding yang ada di belakangnya. Boruto berkata, "Kau itu orang yang berhak menentukan jalanmu sendiri. Kau tidak perlu mengikuti perintah Danzo yang jelas bertentangan dengan menghancurkan desa Konoha. Di mana letak hati nuranimu, Sai?" Walaupun dalam keadaan terpojok, Sai tetap tersenyum dan membalas, "Perlu kau ketahui satu hal, Sai adalah nama yang diberikan kepadaku untuk misi ini. Aku bukan siapa-siapa, hanya alat untuk Danzo. Aku tidak ada. Jadi, apapun yang kau katakan, tak ada artinya bagiku." Mendengar perkataan Sai, Boruto tiba-tiba melepaskan Sai dan terdiam sejenak. Setelah cukup lama, Boruto dengan raut wajah yang sedih pun melihat ke arah buku yang digambar Sai. Boruto berkata, "Lalu kenapa buku gambar itu sangat berharga?" Mendengar perkataan Boruto, Sai pun cukup terkejut. Tak lama setelah itu, raut wajah Sai pun tiba-tiba berubah setelah melihat sampul buku tersebut. Boruto melanjutkan perkataannya, "Kedua anak di sampul itu kau dan kakakmu kan? Buku bergambar itu sangat berharga. Karena itulah bukti dari keberadaanmu kan? Kau tak bisa menghapus seluruh emosimu seperti yang kau katakan. Bahkan Shinobi tak bisa menghapus emosinya." Dengan raut wajah sedih, Boruto berkata, "Aku sudah mencobanya." Terlihat, semua orang yang mendengar perkataan Boruto pun terdiam. Boruto melanjutkan perkataannya, "Saat Mitsuki menyerahkan buku bergambar itu padamu, kamu ucapkan terima kasih, lalu mengambilnya. Kau bersyukur mendapatkannya kembali buku bergambar yang bisa membuktikan keberadaanmu." Sambil keheranan, Sai membalas, "Kenapa adanya buku bergambar ini jadi bukti keberadaanku?" Boruto berkata, "Alasan kenapa kau tak ingin kehilangan buku itu adalah kau tak bisa mengabaikan dirimu sendiri sebagai seorang adik. Kau tahu kenapa? Itu karena ikatan dengan kakakmu sangat berharga bagimu." Mendengar hal tersebut, Sai pun terkejut. Boruto berkata kembali, "Kau tak ingin menghapus ikatan yang kau miliki dengan kakakmu." Sai berkata, "Ikatan." Di sisi lain, Yamato berkata, "Maaf saja, tapi kami melihat isi buku itu. Hanya bagian tengah halaman yang belum selesai. Sai, aku juga tahu kau berasal dari akar. Aku tahu kau menerima latihan khusus dari Danzo untuk menekan emosimu." Sarada berkata, "Latihan khusus? Latihan apa yang Kapten Yamato maksud?" Yamato membalas, "Itu sama seperti praktek iblis yang dulu dilakukan di desa Kiri. Melihat dari alur buku bergambar, kelihatannya kau mengalahkan musuh dan merebut senjata serta zirahnya. Di halaman tengah,
kau akan bertarung satu sama lain dengan kakakmu. Kau telah membunuh kakakmu." Sebelum Yamato menyelesaikan kalimatnya, saya tiba-tiba berkata, "Salah. Aku berencana memberikan ini padanya." Namun, saat hampir selesai, dia sambil tersenyum, saya berkata kembali, "Dia mati karena sakit." Setelah mendengar kebenaran tersebut, semua orang pun terkejut. Saya melanjutkan perkataannya, "Di akar, banyak dari mereka yang berasal dari keluarga yang hancur karena pertarungan. Aku sangat dekat dengannya seperti saudara. Kami memang tak berhubungan darah. Namun, dia sering memuji lukisanku. Dalam buku bergambar ini, apa yang paling ingin kuperlihatkan padanya adalah gambar terakhir yang ada di tengah halaman. Namun, setelah dia meninggal, aku tak bisa mengingat apa yang ingin kulukis." Adegan pun beralih ke Kawaki kembali. Kabuto berkata, "Apa yang kau inginkan dariku?" Kawaki membalas, "Cepat katakan di mana Orochimaru." Mendengar perkataan Kawaki, Kabuto membalas, "Apa kau kira aku akan membocorkannya?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Kawaki menggunakan laser peledak dan menghancurkan sebagian besar lorong dari markas Orochimaru. Karena serangan Kawaki, markas Orochimaru hampir saja hancur karena ledakan tersebut. Kawaki berkata, "Sepertinya kau terlalu meremehkanku. Aku akan benar-benar menghabisimu sekarang." Namun, Kabuto dengan rawatnya panik langsung memberitahu Orochimaru bahwa dia berada di sana. Mendengar perkataan Kabuto, Kawaki berkata, "Tunjukkan jalannya." Adegan pun beralih ke tim Boruto yang sudah berada di luar markas Orochimaru. Di sana, tampak saya sedang terikat oleh Jutsu Mokuton. Tak lama setelah itu, Boruto dan yang lain pun mendengarkan ledakan dari markas Orochimaru. Mendengar hal tersebut, semua orang pun menoleh ke arah sana dan terkejut. Yamato berkata, "Ada apa ini? Ledakan?" Boruto membalas, "Itu pasti serangan Kawaki." Mendengar perkataan Boruto, Naruto membalas, "Apakah dia diserang oleh musuh? Kalau begitu, ayo kita pergi ke sana dan membantunya." Namun, Boruto tiba-tiba berkata, "Tidak usah, biarkan Kawaki di sana sendiri." Mendengar jawaban Boruto, Naruto berkata, "Apa yang kau katakan, Boruto? Bukankah dia saudaramu?" Boruto membalas kembali, "Aku sangat tahu betul batas kemampuan Kawaki. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetap fokus untuk saat ini." Di sisi lain, Yamato membalas, "Bukankah kita akan ketahuan nantinya?" Boruto membalas, "Tenang saja. Kawaki pasti punya rencana lain. Sekarang fokus saja pada masalah ini. Kita hanya perlu percaya pada Kawaki." Mendengar jawaban Boruto, semua orang pun mengerti. Yamato berkata pada Sai, "Sayang sekali, Sai. Bayanganku akan menjagamu di sini." Di sisi lain, Naruto berkata, "Baiklah, sekarang kita kembali ke awal. Kita akan menyelamatkan Sasuke." Mendengar hal tersebut, saya membalas, "Sebaiknya hentikan saja. Aku bertemu dengan Sasuke." Mendengar perkataan Sai, semua orang pun terkejut. Saya melanjutkan perkataannya, "Sasuke selalu bersama Orochimaru di sisinya. Dengan kata lain, kau akan bertarung dengan Orochimaru lagi. Kau akan dipotong kecil-kecil dan jadi kelinci percobaan kalau kau menyerang gegabah." Lalu, Naruto membalas, "Lalu apa?" Saya berkata kembali, "Sasuke bilang dia tidak peduli denganmu. Sakura bilang kau anggap Sasuke seperti saudara. Namun, untuk orang seperti itu, kenapa kau mencoba sangat keras untuk membawanya? Mencoba dengan keras melawan Orochimaru dan membahayakan dirimu. Kenapa? Padahal tak ada yang memberitakanmu." Mendengar perkataan Sai, tiba-tiba Naruto tersenyum. Melihat senyuman Naruto, saya pun terkejut. Naruto berkata, "Dulu, aku sangat membenci Sasuke. Biarpun sepertiku, dia tak punya keluarga. Dia yang terbaik, dan aku selalu ada di bawah. Namun, sebenarnya menyenangkan bersama dirinya. Dia orang yang mengakuiku lebih dari siapapun." Di sisi lain, Boruto dan Sarada pun tersenyum dengan hal tersebut. Naruto melanjutkan perkataannya kembali, "Sasuke adalah temanku. Itu ikatan spesial yang bisa kubuat." Saya membalas, "Ikatan. Biarpun begitu Orochimaru sebagai musuhmu." Dengan raut wajah semangat, Naruto berkata, "Tak masalah siapa musuhnya. Jika tanganku putus, aku akan menendangnya. Jika kakiku putus, aku akan menggigitnya. Jika kepalaku buntung, aku akan menatapnya. Jika mataku dihancurkan, aku akan mengutuknya di kubur. Biarpun aku dipotong kecil, aku akan merebut Sasuke kembali dari Orochimaru." Adegan pun beralih ke Kawaki kembali. Kawaki berkata, "Katakan dengan jelas, dia berada di mana?" "Oh, aku lupa.
Katakan juga di mana Sasuke itu berada. Aku dengan Naruto sedang mencarinya. Kabuto membalas, dia mungkin telah menyelesaikan latihannya dan berada di ruang terdalam persembunyian ini. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Boruto datang ke tempat mereka menggunakan Hiraishin. Melihat Kawaki, Boruto berkata, "Apa yang kau lakukan di sini, Kawaki?" Kawaki membalas, "Tentu saja langsung ke inti masalah. Aku sudah tahu lokasi Sasuke. Dia sekarang berada di ruang terdalam persembunyian ini." Melihat Boruto, Kabuto berkata, "Sebenarnya siapa kalian? Aku tak pernah mendengar shinobi Konoha yang memiliki kemampuan seperti ini." Sambil menatap tajam ke arah Kabuto, Boruto berkata, "Kau tidak perlu tahu siapa kami. Sekarang, katakan di mana tepatnya ruang terdalam itu." Dengan wajah serius, Kabuto membalas, "Aku juga tidak tahu. Banyak ruangan yang tersebar di sini. Ruang terdalam tak berarti hanya satu atau dua ruangan." Mendengar perkataan Kabuto, Kawaki membalas, "Apa kau mencoba menipu kami?" Boruto berkata, "Hentikan Kawaki, dia berkata jujur." Sambil menatap ke arah Kabuto, Boruto berkata kembali, "Kalau begitu, kami hanya perlu mencari satu persatu." Kabuto membalas, "Mungkin kau bisa mengeceknya satu persatu. Namun, kau bisa saja memasuki sarang ular, karena itu ruangan pribadi Tuan Orochimaru." Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Kau kira ular itu bisa menghentikanku? Kalau kau mau, aku bisa menghancurkan seluruh markas ini dengan satu serangan. Tapi itu bukan tujuanku. Aku hanya ingin membantu Naruto." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun menyuruh Kawaki untuk membawa Kabuto. Boruto berkata bahwa dia dan pegangan pada Kawaki. "Kita akan ke tempat mereka." Terlihat, Kawaki langsung memegang Kabuto dan Boruto. Tak lama setelah itu, mereka pun tiba di hadapan Strada dan yang lain. Melihat Kabuto bersama Boruto, semua orang pun terkejut. Yamato berkata, "Kabuto." Boruto membalas, "Sekarang ikat dia Kapten Yamato. Kita akan mencari Sasuke sekarang juga. Kita tidak punya banyak waktu. Aku sudah tahu keberadaannya." Mendengar hal tersebut, Naruto berkata, "Di mana?" Boruto membalas, "Nanti saja aku jelaskan. Sekarang, bisa kalian lepaskan Sai? Dia tampaknya ingin membantu kalian." Mendengar jawaban Boruto, saya pun terkejut dan berkata, "Dari mana kau tahu soal itu?" Boruto membalas, "Itu karena kau ingin melihat ikatan Naruto dan Sasuke kan?" Terlihat, saya pun tersenyum sambil berkata, "Kau benar." Tak lama setelah itu, saya pun dibebaskan. Dan sekarang Kabuto terikat dan dijaga oleh Bunshin Yamato. Adegan pun beralih ke tim Boruto dan tim Yamato yang sedang berlari di lorong markas Orochimaru. Setelah sampai di perempatan lorong, mereka pun berhenti. Yamato berkata, "Kita akan berpencar untuk mencari Sasuke. Aku bersama Sakura, Naruto bersama Kawaki, Mitsuki bersama Sai, dan Boruto bersama Sarada. Jika terjadi sesuatu, tingkatkan cakra kalian. Boruto dan aku akan segera menghampiri kalian. Kalau kalian mengerti, ayo berpencar." Terlihat, mereka pun berlari sesuai rute masing-masing. Adegan pun beralih ke Naruto dan Kawaki yang sedang membuka setiap pintu untuk mencari Sasuke. Di sisi lain tempat, Mitsuki dan Sai juga membuka setiap pintu. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Begitu juga yang terjadi pada Boruto dan Yamato. Terlihat, Naruto berlari tanpa henti dan membuka setiap ruangan. Adegan pun beralih ke Bunshin Yamato yang menjaga Kabuto. Kabuto berkata, "Aku yakin mereka pasti kebingungan mencari Sasuke. Namun, berbeda kalau mereka punya peta yang detail. Namun, sayangnya itu ada di kepalaku." Mendengar perkataan Kabuto, Yamato membalas, "Pikirmu dengan berkata begitu, aku akan menanyakan jalannya. Misiku adalah menjagamu. Aku tak mau mengambil risiko, seperti membawamu ke dalam persembunyian." Mendengar hal tersebut, Kabuto membalas, "Sayang sekali." Terlihat, Kabuto diam-diam menggunakan lapisan cakra pada tangan belakangnya. Adegan pun beralih ke Naruto yang masih mencari Sasuke di setiap ruangan. Naruto berkata, "Dia juga tak ada di sini." Di sisi lain, Kawaki berkata, "Ayo pergi ke lantai berikutnya." Terlihat, mereka langsung pergi dari ruangan tersebut. Setelah lama berlari, tiba-tiba Naruto terjatuh. Melihat Naruto yang terjatuh, Kawaki langsung membantunya berdiri sambil berkata, "Kau tidak apa-apa, kau harus beristirahat." Naruto membalas, "Tidak, aku tidak punya waktu untuk beristirahat. Kita sudah hampir bertemu Sasuke." Tak lama setelah itu, pandangan Naruto memudar karena efek dari luka Kyuubi tersebut. Pada akhirnya, Kawaki merangkul Naruto untuk berjalan. Adegan pun beralih ke Boruto yang terus mencari bersama Sarada. Setelah lama mencari, Boruto berkata,
Tidak bisa, kita tidak punya peta dalam markas ini. Serada membalas, kau benar. Kita tidak bisa mengecek semua ruangan ini. Adegan pun beralih ke Mitsuki dan Sai. Mitsuki berkata, berhenti. Mendengar hal tersebut, Sai membalas, ada apa Mitsuki? Mitsuki berkata kembali, jika kita mencarinya satu persatu, itu akan memakan waktu yang lama. Aku akan menggunakan ular-ularku untuk mencari ke seluruh ruangan. Adegan pun beralih ke Naruto yang telah bangun dari pingsannya. Kawaki berkata, akhirnya kau bangun juga. Sudah kubilang untuk tidak memaksakan diri. Naruto membalas, maafkan aku. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Orochimaru datang sambil berkata, rupanya ada penyusup di sini. Melihat Orochimaru, mereka pun langsung berdiri. Tanpa basa-basi, Orochimaru langsung melakukan serangan ular untuk menyerang mereka. Namun, Kawaki mencekam ular tersebut dengan sangat mudah. Melihat hal tersebut, Orochimaru berkata, aku masih penasaran denganmu. Kau bisa terbang dan melakukan besi yang aneh. Tapi, sekarang aku dalam kondisi prima. Di sisi lain, Kawaki berkata, larilah Naruto. Pergi cari Sasuke. Aku akan menggantikan Orochimaru. Mendengar hal tersebut, Naruto membalas, tapi Kawaki berkata kembali, jangan khawatirkan aku. Tenang saja. Terlihat Naruto langsung bergegas pergi meninggalkan Kawaki. Tak lama setelah kepergian Naruto, Kawaki tiba-tiba mengaktifkan karma di hadapan Orochimaru. Kawaki berkata, kau akan membayar karena telah menyakiti Naruto sebelumnya. Melihat tanda karma Kawaki, Orochimaru pun terkejut dan berkata dalam hati, tanda segel apa itu? Apakah itu segel kutukan? Tidak, sepertinya bukan. Tanpa basa-basi, Kawaki langsung menggunakan laser peledak ke arah Orochimaru. Namun, Orochimaru langsung melompat ke atas dinding dan menempel di sana. Tak hanya itu, Kawaki langsung mengangkat tangannya ke arah Orochimaru. Tiba-tiba saja, Orochimaru pun terkena batangan besi di badannya dan langsung terjatuh. Sambil menahan rasa sakit, Orochimaru berkata, ini tak menyerah begitu saja. Orochimaru langsung melakukan ombak ular untuk menyerang Kawaki. Ketika ular itu mendekat, Kawaki langsung mengubah senjatanya menjadi bilah pedang. Dengan cepat, Kawaki langsung menebas semua ular tersebut sampai tidak tersisa. Ketika Kawaki lengah, Orochimaru langsung menembakkan pedang Kusanagi ke arah Kawaki. Namun, Kawaki langsung menoleh ke belakang dan mengecekam pedang Kusanagi tersebut dengan mata Kokugan. Melihat pedangnya dikecilkan, Orochimaru pun terkejut dan berkata dalam hati, mustahil, kata macam apa itu? Dan pola matanya berbeda dengan mata sebelah. Apa itu Kekkei Genkai? Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Orochimaru pun kehilangan jejak Kawaki. Ternyata, Kawaki sudah berada di sampingnya dan berniat untuk menghabisinya. Namun, Orochimaru langsung melakukan bom asap dari mulutnya. Karena hal tersebut, Kawaki jadi sulit untuk melihat. Setelah asap itu hilang, ternyata Orochimaru mengganti kulitnya dan kabur dari Kawaki. Melihat hal tersebut, Kawaki pun menonaktif karma sambil berkata, dasar pengecut. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Boruto dan Sarada pun tiba menggunakan Hiraishin. Boruto berkata, aku merasakan cakramu yang sangat besar di sini. Apa ada musuh? Kawaki membalas, hanya ada Orochimaru, tapi dia langsung kabur setelah bertarung denganku. Di sisi lain juga, Yamato dan Sakura tiba ke tempat Kawaki. Yamato berkata, apa kalian baik-baik saja? Adegan pun beralih ke Sai yang juga menggunakan kemampuan Chojo Giga untuk melacak Sasuke. Sementara Sai sedang fokus, Mitsuki pun tidak sengaja menemukan buku catatan target pembunuhan Sai. Di sana, dia pun menemukan gambar Sasuke. Mitsuki berkata, Sasuke, jangan-jangan. Adegan pun beralih ke Sai yang sedang mengecek suatu ruangan. Ternyata Sai menemukan Sasuke yang sedang tertidur di dalam ruangan tersebut. Dan adegan pun habis sampai di sini. Kawaki akhirnya melawan Orochimaru dengan menggunakan karma. Namun, Orochimaru langsung kabur karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Sementara di tempat lain, Sai akhirnya menemukan Sasuke yang sedang tertidur. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-56. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.